Shalom, selamat pagi semua anak-anak ibu. Apa kabarnya? Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tidak terasa ya nak, kita sekarang sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2021 sampai tahun 2022. Bagaimana dengan liburan sekolah kamu kemarin? Ibu harapkan semua dapat menikmati liburannya dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di mana pada hari ini kami bisa menghirup napas kehidupan yang baru ya Bapak. Terima kasih di mana kami bisa bangun kembali pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kiranya Tuhan yang campur tangan memberikan hikmat kepada kami, memberikan kepintaran kepada kami sehingga kami bisa mengerti, memahami materi pelajaran pada hari ini ya Bapak. Kami menyerahkan waktu kami ini hanya ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Terpuji, terpuji Engkau Bapa, kini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar dari tema 1, subtema 1 untuk pembelajaran 1 mengenai organ gerak manusia. Nah, untuk kali ini yang akan dibahas mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Untuk bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Dan untuk IPA, kita akan mempelajari tentang organ gerak pada hewan, yang mana pada hari ini kita akan membicarakan organ gerak pada hewan vertebrata. Apa saja yang termasuk hewan vertebrata tersebut? Apa itu hewan vertebrata? Nah, nanti di video yang ibu kirimkan akan dijelaskan lebih lanjut. Ibu harapkan semua anak-anak ibu bisa memahami materi dari video pembelajaran yang ibu kirimkan. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan pengertian ide pokok. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain, yaitu gagasan pokok atau pikiran utama. Cara menentukan ide pokok suatu teks. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf. 4. Tentukan ide pokoknya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama pada teks ini terdapat pada kalimat pertama. Tentukan ide pokoknya. Selanjutnya, membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan oleh kalimat utama. Ayo ingat kembali teks sebelumnya. Pada teks ini, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama. Untuk kalimat penjelasnya terdapat pada kalimat kedua dan tiga. Ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Alat gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia selalu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menggunakan tangan dan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya.
Alat gerak terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Tulang sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak. Selanjutnya, alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan tangan dan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada tulang belakang vertebrata dan tidak ada tulang belakang avertebrata. Kelompok hewan vertebrata. Alat gerak kelompok ikan. Alat gerak ikan adalah sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Alat gerak kelompok amfibi yang diwakili oleh katak. Alat gerak katak adalah kaki. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Alat gerak kelompok reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cecak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Alat gerak kelompok burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang sayap ia memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, hingga pada dahan atau mencengkeram mangsa. Alat gerak kelompok mamalia. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada sapi, kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah pelajari dan menonton video pembelajaran. Yang pertama untuk bahasa Indonesia, membahas tentang ide pokok, nama lain dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu bisa mengerti setiap materi pembelajaran yang disampaikan di dalam video pembelajaran tersebut. Untuk IPA juga sudah dijelaskan mengenai organ gerak, baik itu pada manusia maupun pada hewan. Kalau pada manusia, organ geraknya kita tahu sama-sama seperti kaki contohnya. Kalau pada hewan itu harus disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Karena setiap hewan pasti berbeda-beda organ geraknya. Nah, tugas kamu untuk bahasa Indonesia yaitu ibu mengharapkan kamu mencatat materi bahasa Indonesia yang dijelaskan dalam video pembelajaran tersebut mengenai mulai tentang menjelaskan arti ide pokok sampai perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi ibu harapkan untuk tugas bahasa Indonesia kamu mencatat materi pelajaran yang disampaikan dalam video pembelajaran mulai dari penjelasan arti ide pokok sampai perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang kedua, untuk mata pelajaran IPA, tadi disebutkan ada 5 kelompok hewan yang termasuk dalam kelompok hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Nah, ibu mau anak-anak ibu semua mencari gambar 5 hewan yang termasuk ke dalam hewan kelompok vertebrata.
kamu tuliskan cara geraknya dan hewan tersebut termasuk dalam kelompok apa. Contoh, kamu mencari dan lalu menempelkan gambar ular. Nah, gambar ular itu kamu tempelkan di buku kamu, lalu di sampingnya kamu sebutkan ular itu termasuk kelompok hewan apa? Termasuk kelompok hewan reptilia. Lalu bagaimana cara geraknya? Ular bergerak dengan cara melata menggunakan perut. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kamu mencari gambar hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok hewan vertebrata. Kamu tuliskan hewan tersebut termasuk kelompok apa dan bagaimana cara bergeraknya, seperti contoh yang Ibu sebutkan tadi, yaitu contohnya kamu mencari dan menempelkan gambar ular di buku tugas kamu untuk IPA. Lalu di sebelahnya kamu tuliskan ular tersebut termasuk kelompok hewan reptilia. Cara bergeraknya dengan melata menggunakan perut. Nah, penjelasannya itu untuk jawaban dari soal kamu itu sudah ada di dalam video pembelajaran yang Ibu kirimkan. Baik anak-anak Ibu, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Shalom.